Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian home tour ke rumah mungil di belakang saya ini. Luasnya cuma 30 meter persegi. Yuk kita lihat bareng-bareng. Ya, tetangga, kebetulan rumah di belakang saya ini juga lagi dijual. Dia lokasinya ada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Jadi kalau kalian tertarik, nanti langsung aja kontak di deskripsi. Tapi sebelumnya saya mau ajak kalian home tour dulu nih ke rumahnya. Seperti apa sih rumah yang lagi dijual ini? Nah, ini dia punya lebar kurang lebih 3 meter persegi. Panjang ke belakangnya itu 10 meter. Kemudian bangunannya dia punya luas sekitar 45 meter persegi yang terdiri dari 2 lantai. Bisa kalian lihat rumahnya tinggi ya, menjulang karena dia nggak terlalu lebar, jadi kesannya lebih tinggi lagi. Nah, ini di depan walaupun lebarnya cuma 3 meter, tapi bisa untuk parkir kendaraan roda 4 hingga motor juga masih muat nih, karena ini lumayan panjang ya, carportnya ada sekitar hampir 5 meter gitu, jadi untuk mobil ukuran sedang LMPV itu masih muat, dengan kendaraan sepeda motor sekitar 1 sampai 2 kendaraan masih muat. Dan ini di depannya dia ada gerbang yang terbuat dari besi holo seperti ini, dikombinasi dengan plank wood. Ini jadi nambah kesan natural ya. Dan cara masukin mobilnya gimana? Gampang aja. Ini gerbangnya adalah bisa gerbang lipat ya. Jadi bisa dilipat seperti ini, dibuka. Nah, ini jadi bisa masuk kendaraan. Jadi untuk aksesnya sendiri, rumah ini bisa dilewati kendaraan roda 4 ya, atau mobil gitu. Dan ini lingkungannya udah hidup lah, Jakarta banget ini. Kalian tau lah suasana Kemayoran seperti apa. Nah, kayak gitu. Yuk kita masuk lebih dalam. Di sini ada carport dan ini panjangnya sekitar 4 meter lebih gitu ya. Dan kalau misalnya kalian bingung parkirnya, bisa dinaikin sampai ke sini. Kemudian di sebelah sini bisa parkir motor atau di sampingnya juga bisa karena ini lebarnya full dia 3 meter. Dan di bagian depan itu udah ada akses untuk septic tank ya. Jadi kalau mau kuras ataupun mau sedot bisa langsung di depan aja, nggak perlu masuk ke bagian dalam. Kemudian rumah ini juga menggunakan, kalau sekarang yang terpasang adalah air tanah, tapi kalau kalian ingin sambung ke air PDAM, itu bisa juga karena udah disiapin. Suatu saat misalnya kalian, saya nggak mau pakai air tanah, saya mau pakai PDAM aja. Bisa, karena ini wilayahnya udah dilalui oleh pipa PDAM. Kemudian untuk listriknya, dia menggunakan listrik token ya, dayanya 900 VA, tapi kalau kalian mau top up atau mau naikin ke 1300 atau 2200 itu bisa banget. Saya saranin naikinnya kalau pas lagi bulan Agustus ya. Itu karena lagi biasanya PLN lagi ada promo kemerdekaan di bulan tersebut. Oke, kita bahas rumahnya. Rumahnya ini terdiri dari 2 lantai. Desainnya modern, simple begitu. Kemudian di bagian atas ini ada balkon kecil dan juga ada bukaan. Nanti kita lihat di balik bukaan itu apa. Dan ini nuansanya dominan putih ya, tetangga. Yuk. Di sini ada teras yang lantainya menggunakan keramik ukuran 50 x 50 dan nggak lupa di sini juga dikasih jalur air misalnya untuk keperluan bersih-bersih di area depan ini. Nah, tetangga, kita bahas materialnya. Ini dia pakai jendela aluminium warna coklat seperti ini, minimalis aja. Sementara pintunya dia pakai pintu PVC nih yang glossy. Jadi dia PVC tapi motifnya kayu dan ini glossy ya. Ini kalau mau dibersihin juga gampang, tinggal dilap pakai lap basah atau setengah basah bisa. Dan di sini ada 2 jendelanya dan di sini masih ada unsur dekoratif seperti tali air. Dan di atasnya ceilingnya itu menggunakan bahan UPVC sepertinya dan motif kayu. Ini juga ada colokan ya, misalnya kalian perlu untuk mobil listrik mungkin atau colokan yang lainnya udah ada di bagian depan. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Seperti apa sih rumah lebar 3 meter? Oke, sekarang kita bahas bagian dalamnya. Kita tutup aja ya, karena di depan lumayan rame nih. Nah, ini adalah bagian interior dari rumahnya. Dan seperti kalian lihat ya, rumahnya ini mungil, lebarnya 3 meter, tapi tetap fungsional. Di sini udah bisa ditaruh sofa ukuran kecil seperti ini untuk 2 orang, atau bisa 3 orang kalau yang satunya anak kecil gitu ya. Jadi di sini ada area living room, dan kita bisa naruh TV ataupun entertainment lainnya di bagian depan situ. Ini lumayan ini juga ya, lumayan niat juga ya, naruh TV-nya di railing seperti ini ya. Nah, ini namanya pemanfaatan lahan. Jadi karena lahannya terbatas, ya kita harus pintar
menata interiornya. Dan selain sofa, di sini juga bisa kalian tempatkan lemari penyimpanan seperti ini. Kalau misalnya kalian butuh gitu ya, kalian bisa taruh di sini. Dan saya spill di awal aja nih. Jadi rumahnya ini dijual full furnish. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau dengan furniture-nya atau mau kosongan aja, ya itu bisa nanti diomongin aja karena bisa ngurangin harga jualnya juga. Kita lanjut. Nah, di bawah tangga ini biasanya kan dijadiin kamar mandi atau area gudang. Tapi kalau di rumah ini, dia dijadikan area penyimpanan kabinet-kabinet tertutup seperti ini. Jadi kalau ini buat naruh barang-barang, itu bisa banget. Dan karena rumahnya mungil ya, jadi tetangga harus punya smart furniture juga, seperti ini nih. Ini adalah kabinet kecil, bisa jadi tempat penyimpanan, dan bisa juga jadi tempat duduk. Nah, jadi misalnya ada teman yang main atau tamu bermain, kekurangan tempat duduk, tinggal tarik aja. Nah, simple ya. Jadi bisa dipindahin keluar juga misalnya kalian mau ya. Oke, kita taruh lagi. Oke. Oke, tetangga, itu dia tadi area living room. Dan kita mau lihat lagi ke bagian dalam. Ini juga smart furniture juga, ini bisa dipanjangin begini misalnya mau ya. Nah, ini bisa buat nyimpan-nyimpan juga kalau misalnya kalian butuh. Tapi kalau nggak butuh, tinggal dilipat lagi dan space-nya bertambah. Oke, di sini ada pintu. Ini adalah pintu menuju kamar mandi lantai 1. Nah, ini dia kamar mandinya, ada di bawah tangga. Karena ini di bawah tangga, jadi space di kepala itu agak kurang, tapi dia bikin beda level di bagian bawahnya. Jadi ini lebih turun dari lantai utama, itu bikin headroom-nya jadi bertambah lagi ya. Nah, ini kan kita lagi di rumah mungil ya. Jadi rumah mungil tuh identik space-nya terbatas gitu ya. Jadi memang harus benar-benar pintar memanfaatkan space gitu. Jadi kalau di rumah ini dia punya 3 kamar dan juga 2 kamar mandi. Nah, ini kamar mandi 1 yang ada di bawah. Ini beneran kamar mandi karena ada showernya, klosetnya, tuh muat gitu. Dan ini pintunya dia pakai bahan UPVC. Oke. Nah, ini dia kamar kedua. Kita lihat bareng-bareng. Jadi di lantai 1 itu ada 1 kamar yang bisa dimanfaatkan, misalnya masih tinggal sama orang tua atau pakai ART, ini bisa di kamar ini. Ini dia kamar pertama, dan dia dapat bukaan di bagian sini. Ini bukaannya langsung nyambung ke area void, jadi ini di belakang ada area void sampai ke atas, jadi udara dari luar tuh masih bisa masuk lewat void itu. Jadi ini nggak dipentok sampai habis gitu ya, sirkulasinya masih ada ngalir dari atas. Ini luasannya ya rumah mungil gitu, ini nggak terlalu luas, tapi bisa kalian lihat ini adalah kasur ukuran single, masih bisa. Ini lebarnya kurang lebih 1,5 meter ya, panjangnya 2 meter lebih sedikit, sekitar 2,15 sampai 2,20. Mantap. Nuansanya dipilih warna putih ya, tentu supaya terkesan lebih luas lagi. Kita lihat area dapurnya, dan ini adalah area dapur, area tempat memasak, dan di sini bisa kalian lihat ada kitchen sink, ada kompornya. Ini bisa proper loh, bisa dipasangin juga cooker hood seperti ini. Dan ini pakai materialnya ini kayaknya keramik juga, tapi motif yang marmer. Ini juga keramik motif yang bevel gitu ya. Asik banget sih. Ini juga bisa menunjang keperluan kalian sehari-hari. Jadi untuk masak di rumah mungil tuh masih bisa banget. Nah, kita lanjut lagi ke bagian belakang yuk. Kalau kalian tanya area servis di mana? Nah, area servis ada di bagian belakang sini. Ini dia area servisnya, kalian bisa taruh mesin cuci. Ini adalah jendela yang tadi nih ke kamar. Dan di atasnya ini ada void sampai ke lantai paling atas. Tuh, jadi di atasnya tuh benar-benar kebuka. Jadi sirkulasi udara ngalirnya tuh dari atas atau dari depan. Tergantung bagian mana yang kalian buka. Maksud saya kalau misalnya di depan dibuka, jadi bisa ngalir. Tapi kalaupun di depan nggak buka, ngalirnya dari atas aja gitu ya. Dan bisa kalian lihat di sini bisa ditempatkan mesin cuci, dan gak usah khawatir soal keran-keran, bisa disambung dari sini. Dan juga untuk buangan, jalur buangan air sudah dibuatkan di bagian sana. Dan ini lantainya sudah dibuat miring ya. Jadi air tuh tidak akan lari ke sana. Jadi dia langsung mengarah ke jalur buangan di belakang situ. Menarik ya, ini rumah
mungil tapi bisa dibuat seperti ini. Tuh, ada jalur udaranya juga ke atas. Nah, itu dia tadi lantai satunya. Lalu seperti apa sih lantai duanya? Kita lihat bareng-bareng ya. Sekarang kita mau naik ke lantai 2, tapi sebelumnya saya mau kasih lihat ini adalah bukaan yang dari depan tadi ya. Jadi ini terasa aliran udara di sini. Enak banget ini ketika dibuka. Terus bisa kalian lihat juga ini ada railing yang sekaligus jadi unsur dekoratif dari rumah. Dan ini juga bisa untuk menempatkan TV ya di bagian sini. Oke, ini tetangganya memutar seperti ini tetangga. Dia pakai material keramik yang matte warna semen ini sepertinya, warna beton gitu ya. Dan sementara untuk di bagian bawahnya ini dia pakai keramik juga tapi dipadu padankan dengan warna kayu. Jadi kesannya ingin mendapatkan kesan natural dari elemen batu dan juga kayu. Yuk kita lihat lantai 2-nya. Ini dia tangga. Kita sekarang udah ada di lantai 2 dan kita mulai dari bagian belakang dulu. Ini adalah kamar kedua nih. Kamar kedua ini ukurannya lebih luas daripada kamar pertama tadi ya, yang di bawah. Lebarnya sekitar 3 meter, sementara panjangnya ke belakang sana sekitar 2 meter, lebih sedikit gitu ya. Karena ini kasur ukuran 2 meter dan masih ada ya sekitar 2 meter 30 cm gitu ya. Dan di sini ada kepotong sedikit. Sebenarnya ini bukan hal yang merugikan ya, karena kepotong itu supaya tetap ada aliran udara dari void tadi. Kalau misalnya kalian buat jendela itu bisa banget di bagian sini. Nggak mungkin kan bikin jendelanya arahnya ke tangga situ. Udaranya dari mana? Jadi sudah dirancang supaya udaranya mengalir dari area void ini. Ini dia jendelanya juga pakai aluminium. Lantainya pakai lantai keramik, motif kayu, ukuran 50 x 50. Dan ini furniturnya udah disimulasikan sedemikian rupa ya. Jadi misalnya ini untuk kamar anak, bisa banget ini. Udah cukup banget sih ini untuk kamar anak-anak. Di sini udah dikasih furniture seperti meja belajar, di atasnya juga bisa ditempatkan sesuatu yang lain, dan juga di sini sudah ada lemari pakaian. Bisa kalian lihat ya, ini kamarnya cukup banget sih. Ini bisa naruh pakaian, meja belajar, kasur, dan untuk storage, karena ini furniture-nya sudah di custom sedemikian rupa, dia bisa untuk taruh penyimpanan-penyimpanan seperti itu. Oke, kita geser ke bagian depan rumah. Nah, sebelum kita masuk kamar tidur utama, kita lihat dulu kamar mandi lantai 2. Jadi rumah mungil 30 meter persegi, bangunan 45, kamarnya 3, kamar mandinya 2. Dan ini benar-benar fungsi loh. Jadi di klosetnya ada di paling ujung, ini dindingnya udah dilapis full keramik ya. Jadi bersihinnya juga gampang, untuk pencahayaan nggak usah khawatir, karena dia ada glass block. Di tiap sisi ada glass block, jadi di dalam sini bakalan lebih terkena sinar dari luar gitu ya. Dan di sini udah dikasih, bisa pilih mau shower tangan ataupun shower hujan gitu ya dari atas. Dan kalau misalnya butuh keran biasa udah ada juga di sini. Lucu. Sebelum kita lihat kamar tidur utama, di sini ada detail yang menarik karena ini adalah sumber cahaya masuk dari luar ke dalam rumah. Jadi ada skylight-nya gitu ya. Cahaya di kamar mandi bisa disuplai dari sini. Demikian juga cahaya di lantai 2 ini, dan di lantai 1 tadi dia dapat dari skylight di atas ini. Mantap. Oke, kita lihat kamar tidur utama. Ini dia kamar tidur utama. Luasannya mirip dengan kamar tidur kedua, tapi ini lebih luas lagi sedikit. Karena dia ada ekstensi berupa tekukan di bagian sana, itu untuk lemari. Dan ini tinggi ceilingnya lumayan ya, tetangga. Jadi ini tinggi ceilingnya sekitar 3 meter lebih nih, 3,15 atau 3,20. Itu bikin ruangannya jadi terasa lebih luas, dan juga pemilihan warna putih ini juga bikin ruangan terasa lebih luas. Dan ini kalau bisa kalian lihat di sini udah disimulasikan ada ini ya tempat tidur gitu ya, bisa untuk king size maupun queen size. Dan misalnya kalian tanya, nanti kalau mau pasang AC jalurnya mana bang? Di sini udah disiapin, tuh. Jadi ada jalur AC, kalau mau pasang AC, tinggal beli unit AC-nya, atau katanya dapat nih unit AC-nya dari owner rumahnya. Kalian tanya aja ya, siapa tahu memang dapat beneran gitu. Jadi ini udah disiapin, jadi unit AC tinggal pasang, listriknya tinggal colok, dan yang paling penting, jalur buangannya itu udah disiapin juga. Jadi di tiap kamar tidur utama, kamar tidur anak, kamar tidur bawah, itu udah ada jalur AC-nya. Menarik ya? Oke, ini di belakang saya sudah bisa kalian lihat, ini partisinya
menggunakan aluminium dan kaca, tapi yang ini dia kacanya di smoke, jadi agak gelap. Itu bagus supaya nggak terlalu silau ya di kamar ini. Dan ini bisa kalau butuh udara segar atau mau santai gitu ya, bangun tidur, bisa ke balkon. Ini balkon ukuran sekitar 70 cm kali 1 meter lebih sedikit. Ini view-nya langsung ke jalanan, ke tetangga, dan di bawah ini adalah carport. Di sini juga di bawah atapnya itu ada plafon yang terbuat dari material PVC juga, UPVC maksud saya. Jadi lebih aman ya kalau misalnya kena hujan gitu. Jadi dia nggak rontok, mantap. Jadi buat tetangga online semua yang lagi cari rumah di tengah kota, yang mana di tengah kota itu kalian bisa akses semuanya ya. Jadi mau angkutan umum gampang, mau tempat fasilitas kesehatan gampang, sekolah tinggal pilih, apalagi di Jakarta Pusat gitu ya. Banyak pusat perbelanjaan, transportasi umum gampang, dan ya kemana-mana deket lah ya, mudah. Nah kalau kalian penasaran dengan harganya, nah harganya juga menarik banget nih, karena masih di bawah 1M. Bayangin, rumah di tengah kota harganya di bawah 1M, tepatnya di 980 juta rupiah. Itu juga kalau misalnya kalian mau dengan furniturnya. Tapi misalnya kalian nggak butuh dengan furniturnya, bisa langsung aja kontak, tanya-tanya, udah saya taruh di deskripsi juga. Makasih tetangga, kalau kalian lagi cari rumah, saya rekomen juga rumah ini ya. Survei-survei aja dulu. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Kalau kalian misalnya tidak butuh kamar lebih dari 3. What?